شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, utamanya nikmat berupa iman serta Islam. Dua nikmat yang memang tidak ada bandingannya, tidak bisa diukur dengan apapun. Karena dua hal inilah yang nanti menjadi prasyarat utama seseorang itu diperkenankan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Maka tentu orang-orang yang berakal, orang-orang yang memahami akan senantiasa memaksa jiwanya, memaksa dirinya untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa melanggengkan, memelihara iman dan Islamnya. Bapak Ibu sekalian, yang namanya ibadah itu memang syu'uriyah. Syu'uriyah itu maksudnya perasaan. Bukan berarti bahwa ketika orang beribadah itu tidak perlu pakai ilmu, betul. Tetapi memang salah satu di antara sebab sempurnanya ibadah adalah dia harus melibatkan perasaan syu'uriyah. Makanya yang namanya ibadah itu sempurna ketika tujuannya kepada Allah saja. Yang namanya ibadah adalah merubah selera dari selera duniawi menuju selera ukhrawi. Kenapa disebut syu'uriyah juga? Karena ternyata ketika sebuah amal dikerjakan tidak atas dasar cinta, tidak atas dasar ridho, tidak ada kegembiraan di dalam pelaksanaannya, berat pasti melaksanakannya. Padahal kita semua paham Bapak Ibu sekalian bahwa ada relasi yang sangat erat antara iman dan amal. Bahwa hari ini oleh Allah kita masih dianugerahkan Islam, masih dianugerahi iman. Akan tetapi keadaannya tidak pernah tetap. Kami sering menyampaikan bahwa iman itu bertambah juga berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah yanqusu bil maksiyah. Maka tentu menjadi penting bagi kita untuk mengikhtiarkan supaya iman yang ada di dalam hati kita itu dalam keadaan terbaik. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita melakukan amal soleh. Maka Bapak Ibu sekalian, yang menjadi tantangan berikutnya adalah bagaimana kemudian kita mampu untuk melanggengkan, mendawamkan amal-amal soleh. Sebelum ke sini tadi saya ada taklim sama adik-adik SMA. Muncul pertanyaan yang menarik Bapak Ibu. Islam itu katanya agama yang diutamakan oleh Allah. Kita umat pilihan. Sehingga Allah cenderung mengutamakan kita dibandingkan umat-umat yang lain. Tetapi kenapa akhirnya ibadahnya umat Islam lebih hambur? Contoh puasa di bulan Ramadan. Tidak ada umat selain kita yang puasanya itu panjangnya 1 bulan. Umat-umat terdahulu puasanya cukup 3 hari. Sementara kita puasanya 1 bulan. Begitu juga ibadahnya. Yang lainnya, ahli kitab yang lain itu cukup ibadah seminggu sekali. Orang Yahudi hari Sabtu, asalnya Jumat, tapi mergo balelo ngakali digeser Sabtu, tetap mawon. Sementara orang Nasrani hari ibadahnya adalah hari Ahad, hari Minggu. Sementara kita
Setiap hari 5 waktu minimal, 5 kali. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Terus kenapa hal itu terjadi? Itu pertanyaannya memang menarik. Wong namanya juga anak-anak. Justru Bapak Ibu sekalian, kenapa Islam itu zahirnya ibadahnya itu terkesan lebih berat dan lebih banyak? Itu lebih karena memang Allah itu lebih mencintai kita dibandingkan umat yang lain. Bahwa salah satu contohnya, tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Akan tetapi, apakah yang diperbuat orang tuanya, aturan-aturan yang ditetapkan orang tua kepada anaknya, selalu menyenangkan hati anak? Tentu banyak yang tidak mereka senangi. Tetapi sesungguhnya aturan atau hal yang dilakukan orang tua kepada anak tidak ada lain kecuali keinginannya untuk memberikan maslahat yang banyak untuk anaknya. Pada dalam satu hadis, Nabi mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala cintanya kepada orang-orang mukmin itu melebihi cintanya seorang ibu kepada bayinya. Hadisnya sahih. Maka tidak mungkin Allah menghendaki kesulitan bagi kita semua. Maka apa yang Allah syariatkan kepada kita sudah jelas kebaikannya dan pasti mampu untuk kita mengamalkannya. Makanya di surah Al-Baqarah yang sering jadi mirip kita itu Allah kan mengatakan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan pernah memberikan beban yang melampaui kesanggupan kita untuk memikulnya. Bahwa ibadah yang Allah syariatkan kepada kita terasa berat, ya kembali lagi karena memang manusia itu unsurnya ada dua. Ada jasad, ada ruh. Jasad itu cenderung menginginkan hal-hal yang menyenangkan menurut selera hawa nafsu. Sementara hawa nafsu, Allah sendiri memberikan informasi, kesenangan atau kecenderungannya adalah kepada hal-hal yang tidak baik, yang buruk. Maka di surat Yusuf Allah mengatakan, innan nafsa la'amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu kecenderungannya, mengajaknya itu kepada hal-hal yang buruk. Illa, kecuali ma rohima rabbi, nafsu yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Sebetulnya tidak pernah ada yang salah dengan hawa nafsu. Dan itulah yang menyebabkan kesempurnaan kita sebagai makhluknya Allah. Malaikat tidak pernah bermaksiat, tapi dia tidak sempurna, tidak semulia manusia karena tidak punya hawa nafsu. Akan tetapi tentu dibalik kemuliaan manusia, ada PR besar untuk bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga hawa nafsunya senantiasa tunduk kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Maka Nabi kan mengingatkan, tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang menjadi syariatku, kata Nabi seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, cara untuk menundukkan hawa nafsu itu adalah dengan awalnya mesti dipaksa dahulu. Maka kemudian Allah mensyariatkan kepada kita sekian banyak amalia sholih. Salah satunya yang paling utama adalah syariat beribadah di bulan Ramadan, khususnya melakukan siam atau puasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya jasad itu memang harus diarahkan. Kalau perlu dilakukan pemaksaan. Maka kalau kita sedikit mengingat bagaimana kita mendidik anak, khususnya urusan sholat. Karena memang sholat ini yang paling ajak, paling sering dilakukan. Dan besok yang paling pertama ditanya oleh
para malaikat. Tentu caranya adalah dengan diperintahkan, dibiasakan, kemudian sedikit dipaksa. Umur 7 tahun sudah harus dikenalkan dengan sholat. Umur 10 tahun tidak mau sholat, dipukul kan begitu. Tentu dengan pukulan yang mendidik. Artinya adalah bahwa hawa nafsu itu memang perlu dikendalikan. Dan akan lebih permanen lagi ketika kemudian pengendalian hawa nafsu itu berangkatnya dari pemahaman, berangkatnya dari ilmu. Maka saya sering menyampaikan agar supaya lebih ringan, agar supaya lebih termotivasi kita melakukan amal soleh adalah dengan membayangkan atau mengkomparasikan lamanya hidup di dunia dengan lamanya hidup di akhirat. Hidup di dunia, saya sering menyampaikan cuma 1,5 sampai maksimal 2 jam 20 menit orang hari-hari ini. Sementara hidup di akhirat tidak ada batas akhirnya. Maka tentu orang-orang yang paham akan lebih memprioritaskan urusan hidupnya besok di akhirat. Tapi kadang-kadang ilmu saja tidak cukup, maka perlu pembiasaan. Dan disitulah maka kemudian salah satu di antara fadilah hadirnya bulan Ramadan. Ketika saya mencoba membuka ayat Quran berkaitan dengan perintah ibadah yang digandengkan atau tujuannya adalah supaya orang itu bertakwa, mampu mengerjakan perbuatan takwa secara terus-menerus. Atau bahasa Qur'annya la'allakum tattaqun. Ternyata ibadah yang mahdhah, yang secara spesifik disebut, yang ujungnya adalah la'allakum tattaqun, itu cuma puasa. Yang lain tidak. Bahwa memang ada ibadah lain yang Allah sebutkan berkaitan dengan tujuan akhirnya menjadi bertakwa atau mampu melakukan perbuatan takwa secara istiqomah kontinu. Karena tattaqun itu kan fi'il mudhari, present continuous future. Sejak hari ini dilakukan terus-menerus sampai besok di masa depan. Itu bentuk nama lainnya kan karakter. Nama lainnya adalah kebiasaan. Maka alangkah hebatnya ketika orang itu punya karakter takwa, punya kebiasaan takwa. Dan itu Allah hanya lekatkan untuk ibadah yang mahdhah. Itu di ibadah yang namanya puasa. Puasa Ramadan. Sementara ibadah yang lain, Bapak Ibu sekalian, itu terkait dengan perintah yang sifatnya umum. Jadi kita diperintahkan untuk taat kepada Allah. Ujungnya taat adalah menjadi orang bertakwa. Taat itu kan luas, Bapak Ibu. Setiap amalia soleh itu adalah bentuk taat. Di ayat yang lain Allah menjelaskan tentang perintah untuk mengingat perjanjian dengan Allah. Dan dengan mengingat perjanjian dengan Allah, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Di ayat yang lainnya lagi saya ketemu 3 ayat selain yang masalah puasa. La'allakum tattaqun itu terkait dengan perintah bagi orang yang beriman untuk menggunakan akalnya berpikir dan sampai pada satu kesimpulan bahwa tidak ada syariat Allah kecuali dia baik dan memberi maslahat. Maka harus diimani, maka sebisa mungkin harus diamalkan. Dan itu perintah terkait dengan urusan kisos. Kisos itu kalau orang membunuh maka balasannya dibunuh. Kita disuruh mengimani, meyakini bahwa itu adalah maslahat. Karena di balik kisos ada kehidupan. Ketika sudah sampai ke keyakinan itu, maka dia akan jadi orang yang bertakwa. Artinya, tidak disebutkan ibadah khusus yang ujungnya adalah bertakwa kecuali puasa. Tentu ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Dan bahwa memang setiap amal soleh ujungnya pasti ke arah takwa. Sehingga ulama mengatakan takwa itu limahul khair, muara dari semua kebaikan.
Tetapi kenapa kok puasa? Salah satunya adalah bahwa puasa itu Allah syariatkan kepada kita supaya kita mampu untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan. Saya pernah menyampaikan juga di sini. Tidak ada waktu selain bulan Ramadan di mana orang itu mudah atau ringan melakukan amal soleh. Dan amal soleh itu kita kerjakan ajak kontinu selama 1 bulan. Ada risetnya mengatakan bahwa untuk membangun kebiasaan baru dibutuhkan waktu setidaknya 25 sampai 30 hari. Maka kita akan bisa merasakan nanti, ini masih belum terlalu terasa. Begitu kita lepas dari bulan Ramadan, masuk ke bulan Syawal, insya Allah akan lebih ringan, lebih mudah bagi kita untuk melanjutkan apa-apa yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan. Salah satunya puasa. Maka akan disunahkan pada Syawal untuk berpuasa sunnah Syawal. Dan insya Allah puasa Syawal itu ringan. Yang ada cuma iman. Karena ketika Syawal tidak mungkin orang itu enak untuk makan. Maksudnya enak itu makanan tetap terasa enak, tapi tubuh itu meresponnya tidak nyaman ketika kita makan terlalu banyak pada saat bulan Syawal. Karena sebetulnya tubuh kita sudah terbiasa pada saat siang hari tidak makan. Jadi bahwa Allah sesungguhnya sedang mendidik kita, menyekolahkan kita di bulan Ramadan ini sehingga lepas dari Ramadan kita lebih mudah atau memiliki kebiasaan-kebiasaan perbuatan takwa tanpa harus terlalu bersusah payah. Belum lagi bahwa Allah menyediakan fadilah yang besar berupa pahala yang banyak di bulan Ramadan. Dan ini memang menjadi salah satu di antara sekian rahasianya supaya orang mau memaksa dirinya untuk melakukan perbuatan yang tidak dia senangi. Kami sampaikan di depan tadi yang namanya ibadah itu tidak ada yang disenangi oleh hawa nafsunya. Maka karena itulah Allah beritakan, Allah berikan janji berupa pahala yang banyak. Dan sifatnya manusia adalah menginginkan keuntungan yang banyak. Maka betapa Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita semua. Diberikan tawaran pahala yang banyak sebagai bagian dari motivasi kita untuk bisa beramal soleh. Kemudian dibiasakan kita selama 1 bulan sehingga selepas bulan Ramadan, ibaratnya secara otomatis kita bisa meneruskan amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan selama bulan Ramadan. Dan yang lebih hebat lagi Bapak Ibu sekalian, ketika kita kemudian melazimkan amal-amal soleh, maka pada saat itulah Allah mengokohkan iman kita. Imam Ahmad mengatakan, iman itu bertambah berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah, bertambahnya dengan taat melakukan amal soleh. Maka ketika kita Ramadannya sukses, maka insya Allah imannya juga semakin kokoh. Ketika iman semakin kokoh itu akan berkorelasi dengan semakin kuatnya takwa. Semakin kuatnya takwa maka akan berkorelasi dengan berubahnya selera. Maka saya menyampaikan ibadah itulah sumuriah, perasaan, selera. Ketika orang itu sudah berselera terhadap sesuatu, maka dia akan menyukai dan senang melakukannya. Contoh, ini soal makanan. Nek tiyang niku senengane rawon. Ketemu rawon ngoten terus pripun? Pasti dia senang makannya banyak. Ditanduk-tanduk kan begitu. Tapi sebaliknya, memang dia tidak selera, tidak senang dengan sayur asem misalkan. Maka ketika ketemu sayur asem ya berat. Dia tahu sayur asem itu banyak gizinya, banyak vitaminnya. Tapi memang tidak selera, kata dia tidak enak. Makan pun mesti dipaksa, kan begitu. Ya tetap doyan, tapi dengan pemaksaan, kan begitu. Nah,
Maka kembali Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ibadah syukuriyah itu salah satu unsurnya seperti itu, selera. Nah, ketika kita memaksa diri kita pada saat bulan Ramadan dengan melazimkan amal-amal soleh, bentuknya amal soleh itu dengan melakukan dan meninggalkan, melakukan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang, selama 1 bulan. Maka dengan begitu iman kita insya Allah akan semakin kokoh. Ketika sudah semakin kokoh, maka takwanya juga sedemikian rupa. Sedemikian juga, dan berikutnya seleranya pun juga berubah. Ketika seleranya sudah berubah, selera taat, selera takwa, maka alangkah indahnya hidup. Maka Allah mengingatkan kepada kita dalam sebuah ayat Al-Hujurat, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Jadi Allah itu menjanjikan kalian itu cinta kepada iman. Dan ketika seorang itu sudah cinta, maka melakukan apapun akan menjadi mudah. Contoh kalau tadi saya ngasih contoh anak-anak itu kan main PS. Ya. Anak remaja kan rata-rata senang PS, nggak tahu PS yang keberapa itu, PS5 atau PS4 itu. Kalau sudah ketemu mainan yang satu itu, pasti lupa waktu. Dan mesti senang. Nganyang terus pokoknya. Tapi apakah ketika sudah main dia nggak capek? Pasti capek. Tapi apakah capeknya terasa? Tidak terasa, karena dia senang. Karena dia cinta dengan permainan itu. Sementara untuk urusan ibadah juga sama Bapak Ibu sekalian. Ketika sudah Allah hadirkan perasaan cinta di dalam hati terkait dengan iman dan perbuatan-perbuatan iman, maka orang itu akan menyukai, akan menikmati perintah-perintah syariat. Itu pula lah kenapa rahasianya Nabi ketika menjelang sholat, perintahnya ke Bilal itu unik, ya Bilal arih Nabi sholat. Ada yang mengatakan di riwayat lain, ya Bilal aqimi sholat arih nabiha. Wahai Bilal, tegakkan sholat, maksudnya kumandangkan azan, istirahatkan kami semua dengan sholat. Mungkin untuk orang zaman hari ini akan terasa aneh, mau sholat kok istirahat. Yang ada buat kita sholat itu kan kewajiban. Ada unsur beban di sana. Tetapi ketika mereka sudah dirubah oleh Allah Ta'ala seleranya, bahwa iman itu mereka cinta kepadanya, bahkan Allah lanjutkan, wazayyanahu fi qulubikum, Allah jadikan indah di dalam hati. Dan orang menyukai hal-hal yang indah. Maka ketika mereka meyakini bahwa sholat itu indah dalam pandangan mereka, selera mereka memang seleranya senang sholat, maka ketika masanya datang sholat itu sangat mereka tunggu-tunggu. Kemudian Allah melanjutkan wakaroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah jadikan kalian itu benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kepada perbuatan dosa. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Maka Bapak Ibu, goalsnya Ramadan itu, begitu juga ibadah yang lain, tapi khususnya Ramadan itu adalah seperti itu. Semoga dengan taatnya kita kepada Allah, maka kemudian Allah itu merubah selera kita. Selera hawa nafsu umumnya menyukai maksiat, menyukai hal-hal yang buruk. Tapi seleranya orang yang memang Allah berikan rahmat hawa nafsunya, maka yang indah dalam pandangan matanya, yang menjadikan hatinya gembira adalah amal-amal soleh. Maka dari situ kita akan menjadi paham ketika Nabi kemudian memerintahkan para sahabat untuk berinfak. Datang Abu Bakar. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka jawab Abu Bakar, cukup Allah dan Rasulnya. Dan itu tidak cuma satu kali, bolak-balik. Karena memang dalam pandangan matanya itulah perbuatan atau aktivitas yang menyenangkan hatinya.
Nek kula riyen maringi contoh panjenengan tiyang mantu. Nek calon mantune niku wis pancene cocok, berapapun dikeluarkan, tidak ada rasa iman. Juga tidak merasa capek meskipun jari ya kesel. Jadi aktivitas apapun itu capeknya sama, tapi yang dirasakan berbeda. Kembali ke masalah tadi, dia berselera atau tidak, ada cinta atau tidak di sana. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, ayat itu menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah sudah memberikan tandanya kepada kita. Apakah kita termasuk orang yang mendapat petunjuk atau tidak? Ukurannya sederhana. Orang yang mendapatkan petunjuk itu bukan orang yang hebat dalam pandangan manusia, bukan orang yang hebat gelarnya, bukan orang yang paling alim ilmunya. Tetapi orang yang mendapatkan petunjuk adalah tadi, orang yang iman itu terasa indah di dalam hatinya, perbuatan iman itu terasa menyenangkan bagi jiwanya, dan dia tidak menyukai hal-hal yang berbau kesyirikan, berbau kefasikan, beraroma perbuatan dosa. Memang tidak bisa kita gunakan untuk mengukur orang lain, karena memang tidak ada untungnya kita menilai orang lain. Itu adalah parameter atau ukuran yang bisa kita gunakan untuk menilai diri sendiri. Apakah kita sudah termasuk orang yang mendapatkan petunjuk atau belum? Tentu tidak ekstrim, sudah dan belum, tetapi kita bisa mengukur. Kira-kira kita ada di posisi sebelah mana sebagai orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, sebagai orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, kenapa puasa? Karena barangkali Bapak Ibu, ibadah yang paling sulit dipamerkan itu puasa. Apalagi kita hidup di zaman akhir. Apalagi yang masih muda-muda ya Mas ya. Bahwa ini betul-betul godaan besar ini, perjuangan ini untuk bisa ibadah secara ikhlas. Ini kan era sosial media. Kan tidak ada orang kemudian pasang status atau upload apa istilahnya itu, upload video atau apapun lah namanya. Kemudian mengatakan, alhamdulillah puasa hari ke-10. Terus itu kan bingung, maksudnya dia. Memang puasa kan tidak ada bentuknya, Pak. Secara audiovisual kan puasa tidak ada bentuknya. Maka bagaimana bisa untuk dikabarkan? Paling-paling yang bisa kan alhamdulillah iftar di Astor, sahurnya di Mercure. Lah, kan paling-paling kan begitu. Tapi kan kurang keren, maksudnya sih dipamerkan makanan kan begitu. Yang sering terjadi kan begini, alhamdulillah tawaf putaran terakhir, ngatain Pak gitu. Nah, bisa nggak seperti itu? Banyak. Maka sampai sempat dilarang kan, ngonten di Masjidil Haram. Alhamdulillah tepat di belakang imam, di belakang Ka'bah lah. Kan kayak ngono kuwi biasa yang sering. Tapi kalau puasa Bapak Ibu, apa yang mau menjenengan pamerkan? Ya tadi alhamdulillah hari ke-10. Lalu kalau tampang tidak meyakinkan kan tidak ada yang percaya. Muka sangar, gitu, gondrong, tato di mana-mana, godot pisan, jam 3 kok saya seger men. Tenang to iki poso. Meskipun aku poso ya gak dipercaya, durane terminal pisan kan ya. Sementara kalau memang penampilan meyakinkan, meskipun sedang tidak puasa, ya tampangnya memang rata-rata kita lemes begitu, dan ya auranya aura solih dan solihah. Ketika dia mengatakan sedang puasa, meskipun sebetulnya sedang tidak, ya orang percaya Bapak Ibu sekalian. Karena itu tadi Bapak Ibu sekalian, puasa memang tidak bisa dipamerkan. Maka itulah sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, pesannya berkaitan dengan siam di bulan Ramadan, bahwa ternyata kesempurnaan takwa itu berangkat dari ikhlas, bahwa ibadah itu tidak butuh validasi dari manusia. Dan ini yang berat Bapak Ibu. Loh, sekarang saya tanya,
Sing konten di depan Ka'bah itu loh, apa yang dicari? Kan validasi dari manusia kan. Wah, soleh tenan. Sudah sampai di Mekah padahal Buddha Rono iki wayah Ramadan larang kan begitu. Dan aktivitas hariannya kok ya cuma tidak ada selain di Masjidil Haram, padahal hotelnya mungkin jauh dan seterusnya dan seterusnya. Intinya kan validasi. Kalau bahasa agamanya kan riya, lagi sulit Bapak Ibu. Maka sejatinya puasa itu mengingatkan kita, mendidik kita untuk menjauhkan diri dari sifat riya dan memurnikan keikhlasan kita berkaitan dengan niat-niat ibadah kita. Maka kalau sudah seperti itu, ya mereka layak digelari sebagai muttaqin. Karena sudah membuktikan kepada Allah bahwa mereka mampu melazimkan perbuatan-perbuatan takwa. Maka kembali Bapak Ibu sekalian, dan itu akan menjadi lebih permanen, lebih mudah ketika Allah memang merubah selera kita. Kalau sudah jadi selera itu pasti thubut waluzum. Dan itu makna lain dari barokah. Thubut itu maknanya kokoh, luzum itu maknanya lekat. Berarti kalau sudah jadi selera namanya orang seneng Pak, kan nggak bisa dirubah. Memang senengannya rawon sampai kapanpun ya seneng rawon. Tidak berubah dengan kondisi apapun, melekat terus. Nah, harapannya kita seperti itu yang Allah kehendaki. Maka disitulah rahman dan rahimnya Allah kepada kita umat Islam. Bahwa Allah menghendaki kita semua umat Islam ini dengan umurnya yang pendek, dengan terbatasnya kemampuannya. Karena fisik kita itu jauh dibandingkan umat terdahulu. Sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, buat tentu saja zaman Nabi Musa, buat zaman Kanjeng Nabi, Bapak. Jadi kan pasti tidak akan bisa membayangkan. Baru puasa pertama, cara ini sih belajar puasa, tapi harus keluar berperang. Di musim yang amat sangat panas, terik, maka disebut Ramadan. Karena Ramadan, dari kata Ramadan maknanya gosong. Hangus saking panasnya. Itu perang, Pak. Salah satu di antara perang itu kan panah, gitu. Panah. Ada yang pernah tahu Bapak Ibu berapa kilo kira-kira beratnya narik napa niku? Busurnya Rasulullah. Kan masing-masing orang kan punya busur sendiri, Nabi punya sendiri, sahabat punya sendiri. Yang punyanya Rasulullah itu berapa? Sudah diukur. Ditarik dulu Pak, bobotnya gitu. Ada yang pernah tahu? 50 pound Pak. 50 pound itu kalau dikilogramkan 33 sampai 36 kilo. Pak Fauzidin kuat buat kira-kira. Ini ku cara narik, ini ku sih mencelat buat panah ya, awake dhewe sing mencelat iku mesti ya. Itu busurnya kerasa ditekuk nih, 36 kilo Pak. Dan dalam posisi berpuasa. Ribut. Maka Allah tuh paham betul, apalagi kita wong Jawa itu cilik-cilik jelas nih Bu. Wong sing jenenge Jawa lah cilik Pak. Ini Jawa ya cilik kata lho nggih. Wedhus Jawa nggih cilik, gajah Jawa niku ternyata cilik kata lho nggih. Dan ini ada seperti gajah Jawa, ada ternyata. Cuma tidak di Jawa lagi, di Jawa sudah punah Pak. Ketemu di mana? Di Sabah. Di Sabah atau Sarawak nih kok. Hadiahnya Raja Mojopahit pada waktu itu. Disebut gajah mikmi, soalnya cilik. Lawan dia wong Jawa nek cilik ya pantes manjene. Dan dengan bayangkan terus bersaing dengan umat-umat terdahulu. Maka Allah Rahman dan Rahimnya ya diberi sekian syariat supaya kita itu bisa bersaing besoknya. Seleranya dirubah gitu loh Pak. Niku nembe panahnya Rasulullah, busurnya Rasulullah. Yang paling kelas berat itu busurnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini pemanahnya Nabi tuh Pak, tidak pernah meleset. Berapa beratnya Pak?